nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Kita lanjutkan bahasan kita tentang masalah talak. Pada pertemuan yang lalu talak itu ada dua, ada talak sharih, ada talak kinayah. Kalau sharih itu jelas, kata-katanya jelas. Bisa talak, bisa pisah, bisa cerai. Itu jelas. Walaupun tidak ada niat, jatuh talaknya. Yang kedua ada talak kinayah, sindiran. Itu mah tidak jatuh kalau tidak dibarengi niat. Contohnya, Jum, pulang kan itu ke orang tua kamu. Kalau hatinya nggak ada niat menjatuhkan talak, maka itu nggak jatuh talak. Itu talak kinayah. Pada pasal sekarang, wayamliku dan memiliki al-hurru laki-laki yang merdeka salasa tatlikotin, 3 talak. Jadi laki-laki yang merdeka seperti kita punya 3 talak. Jadi talak itu miliknya laki-laki. Kalau laki-lakinya merdeka, dia punya 3 talak. Apakah bisa talak itu jatuhkan sekaligus 3? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah ada talak 3 sekaligus? Ada. Dina lagu. Eta mah ayana dina lagu, nyeri beunang di ubaran gitu, talak 3 sakalian dah dina lagu. Dina kenyataannya nggak jatuh, walaupun suaminya bilang saya jatuhkan saya 3 kepada kamu, berlakunya tetap cuma 1. Jadi nggak ada istilah talak 3 sekaligus. Talak 3 itu kalau misalnya seorang suami dia jatuhkan talak untuk istrinya, nah, maka jatuhlah namanya talak 1. Setelah jatuh talak 1, masih dalam suasana iddah, si laki-laki ini ngajak rujuk sama istrinya, akhirnya bersatu lagi. Setelah bersatu lagi, pasea lagi, cekcok lagi, ribut lagi, jatuh lagi talak. Berarti 2. Nah, talak 2. Masih dalam masa iddah, rujuk lagi, bersatu lagi. Nah, setelah bersatu, ribut lagi, cekcok lagi, pasea lagi, berantem lagi, jatuhlah talak 3. Nah, itu yang dimaksud dengan talak 3 itu seperti itu. Jadi tidak langsung gejret 3, enggak. Nah, laki-laki yang merdeka seperti kita, talaknya 3, punya 3 talak. Nah, ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 229. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsanin. Tolak itu 2 kali kata Al-Quran. Dia bisa rujuk secara baik, dia pun bisa menceraikan istrinya secara baik. Jadi kalau sudah talak 2 misalnya, bisa rujuk, dia juga bisa menceraikan istrinya secara baik. Air rujuk teh, jadi sudah ditalak 2, nah masih dalam masa iddah, balik lagi, nah itu namanya rujuk. Udah nggak ada kecocokan, cenah udah aja dilepas, nah itu namanya cerai. Boleh kata Al-Quran, mau dirujuk boleh, mau dilepas juga boleh kalau sudah talak 2. Fa in talaqaha fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairuh.
kalau sudah ditalak lagi, artinya sudah jadi 3 talaknya, maka si istri tersebut tidak halal baginya. Jadi sudah tidak bisa rujuk lagi, udah nggak bisa kalau sudah talak 3. Nah, sudah harus bagaimana bisa halal itu kalau si istri tersebut nikah dulu sama yang lain. Nah, zaujan ghairahu, suami yang lain. Dan pernikahannya bukan pernikahan settingan, tapi asli pernikahan. Karena si laki-laki ini dia sudah nggak bisa rujuk lagi kepada istrinya, sudah tidak bisa nikah lagi dengan istrinya, maka si wanita ini dia menikah dengan laki-laki yang lain. Tidak lama umur pernikahannya cerai. Nah, kalau sudah cerai, masih kena bogoh, masih kena ayat cinta, masih kena ayat rasa, balik lagi silahkan. Tapi bukan rujuk, harus nikah lagi seperti semula. Nah, itu. Jadi laki-laki merdeka itu ada 3 talak. Wal abdu, dan bagi seorang hamba sahaya, tatliqotaini, dia itu cuman punya 2 talak. Kalau kita mah punya 3 talak, kalau hamba sahaya mah 2 talak. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolakul abdi tatliqotani, tolaknya seorang hamba sahaya dia cuman punya dua talak. Nah, kalau kita mah laki-laki merdeka punya 3 talak, kalau hamba sahaya mah punya 2 talak. Wala yaqa'u at-talaqu qabla nikah, maka tidak berlaku talak itu kalau sebelum pernikahan. Bobogohan kene geus ngajatuhkeun talak tuh aya. Adalah lalaki kakak bogohna, saya talak kamu, nggak ada itu. Berlakunya talak itu kalau sudah terjadi pernikahan. Wa arba'un, ada 4 golongan, la yaqa'u talaquhum, yang tidak berlaku talak mereka. As-sabiyyu, yang pertama adalah anak-anak. Jadi masih kecil sudah nikah. Tapi kalau di hukum Indonesia mah tidak bisa ya. Tidak bisa di Indonesia mah, minimal usia pernikahan itu 19 tahun. Yang disebut dengan sobiyu itu adalah anak kecil, belum balik udah nikah misalnya, kemudian dia menjatuhkan talaknya, nggak sah, nggak berlaku. Jadi harus sudah balik dulu baru sah talaknya. La yaqa'u talaquhum as-sabiyyu. Wal majnun, yang kedua orang gila. Sudah jadi suami, tarik teuing mikir hayang meuli mobil anyar, tah jadi koslet otakna, jadi we gelo. Ari geus gelo ngajatuhkeun talak ka istrina, tah talaknya tidak berlaku. Orang gila. Jadi jatuhnya talak itu kalau otaknya normal. Wan naimu, yang ketiganya orang tidur, mimpi menjatuhkan talak, tidak berlaku. Dah itu mah mimpi kali ye nih sok air gitu ya.
Jadi orang yang tidur dia dibebaskan dari hukum. Bebas dari hukum. Misalnya lagi tidur mimpi bersetubuh dengan Amanda Manopo misalnya. Nah, apakah itu masuk perzinahan? Tidak. Karena mimpi. Jadi nggak ada hukum. Bagi orang yang tidur tidak ada hukum. Tidak berlaku hukum untuk orang yang tidur. Tapi anehnya sholat, anehnya sholat. Orang yang ketiduran ketika dia bangun tetap wajib sholat. Ai sholat mah gitu. Aneh eta mah. Contoh misalnya Bapak tidur jam 11 tidur karena capek lelah, jam 11 tidur, jam 11 siang bangun asar. Kan kalau menurut aturan hadis, aturan hukum fikih, orang yang tidur itu tidak terbebani hukum. Kuduna mah nu teu salat mah nu teu teu salat karena ketiduran, misalnya lohor, bangun asar, tos we selesai gitunya. Kan gitu kan. Tapi untuk salat tidak. Justru Nabi mengatakan, "Man nasiya salatan aw nama falyusalliha idza dzakaraha." Apabila seseorang lupa tentang salat atau dia ketiduran, maka sholatlah ketika dia bangun. Tuh ay sholat begitu. Sanajan sudah habis waktu. Walaupun sudah habis waktu. Nya hari tidur jam 11 kan belum masuk waktu duhur. Hari bangun jam 4 kan sudah habis waktu zuhur. Tapi ketika bangun itulah kata Nabi, dia harus sholat zuhur. Sholat apa itu namanya? Sholat qadha. Kalau sholat dilakukan di luar waktu itu namanya qadha. Kalau masih dalam waktu itu namanya adaan. Berarti kalau begitu sholat qadha mah ada. Tidak ada qadha sote dalam hadis untuk wanita yang haid. Banyak yang terjebak sekarang ini. Gitu. Pada ayat hadis bahwa nahnu nu'maru bi qada'i shaum wala bi qada'i shalah gitunya. Padahal nahnu di sana itu adalah kami. Kami siapa? Siti Aisyah hari itu ditanya oleh seorang wanita, bagaimana di zaman Rasul. Jadi Rasulnya sudah meninggal, sudah wafat. Jadi seorang wanita ini datang menghadap Siti Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, bagaimana nih para wanita zaman dulu, zaman Nabi, kalau dia sedang haid, apakah dia itu harus mengqadha salat? Kata Siti Aisyah, nahnu nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami kaum wanita yang haid hanya diperintah oleh Nabi itu untuk mengqadha saum, tidak untuk mengqadha salat. Terus ieu teh dijadikeun dalil bahwa salat mah enggak ada qadha teh buat wanita yang haid. Anu tidur oge kudu salat, Pak. Padahal kan tidur teh bebas tina hukum. Tetap kudu diqadha. Komo atuh lamun urang keur nyadar keur beuntak ninggalkeun salat. Udah eta kajadianna baheula cenah. Baheula keur can naon? Keur can hijrah. Baheula wani ninggalkeun salat. Keur anyar-anyar baleg
dan mulai naik kana salat teh ka dieu we saatos pangsiun. Da baheula memeh pangsiun mah kana salat teh hare padahal teu keur sare. Nya logikana mah kitu we Pak, logikana mah nu keur sare ge, nu kasarean ge, padahal orang yang tidur itu bebas dari hukum. Tapi urusan salat mah bangun salat. Kumaha tuh solusina? Nya imam 4 sepakat kodoan we salatna nu baheula. Sampai iraha sahirupna we ngodoan nu atos. Kumaha tuh kaburu maut apa serahkeun we ka Gusti Allah. Datos usaha gitu. Da atos usaha. Hutang ka jalema ge kudu dibayar. Kok mau hutang ka Gusti Allah. Nah, ieu teh seueur kitu, tapi da kitulah nya. Wihandai kanu tadi bahwa orang yang tidur itu dibebaskan dari hukum. Keur sare ngimpi ngarageurakeun talak kepada istrinya, tidak sah talaknya. Kemudian yang keempat wal mukrahu, seorang suami yang dipaksa untuk menceraikan istrinya, dipaksa, diancam. Lamun pamajikan maneh teu diceraikeun, kamu saya bunuh. Nah, dalam tekanan seperti itu, maka si suami menjatuhkan talak, maka talaknya tidak sah. Atau diancam ku mitoha. Mitohana geus kesel. Kalau kamu tidak menjatuhkan talak kepada anak saya, maka fasilitas mobil akan saya cabut lagi. Misalnya gitu. Nah, itu dalam tekanan seperti itu namanya dalam keadaan dipaksa. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tolako wala atako fi golakin. Tidak ada perceraian, tidak ada pemerdekaan budak kalau dalam keadaan posisi dipaksa atau terpaksa atau di bawah tekanan atau di bawah ancaman. Nah, itu. Jadi yang tidak sah perceraiannya itu satu, anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang yang sedang orang tidur, yang keempat orang yang dipaksa, diancam atau di bawah tekanan. Jadi harus di bawah kesadaran. Dari terjadinya perceraian itu karena kesadaran. Nah, bahasan tentang pasal perceraian masih ada kelanjutannya, rada panjang. Untuk sementara sekian dulu. Kalau ada pertanyaan mangga silakan.